Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Istiqomah, NIM 202033156 dari kelas 3D PGSD Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal bahasa Indonesia. Soal yang pertama yaitu kita disuruh untuk menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan dan diberi contoh. Yang pertama yaitu interferensi bahasa ibu. Yang kedua, penguasaan kosakata yang kurang. Yang ketiga, kurangnya minat baca. Yang keempat, kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Soal yang kedua, tentang kita disuruh untuk bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan. Jelaskan dan berikan contoh. Perbedaan yang pertama yaitu tulisan. Kutipan langsung selalu meletakkan tulisannya di awal kalimat, sedangkan kutipan tidak langsung tidak perlu dilakukan. Yang kedua, kalimat. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat, sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat, dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Perbedaan yang ketiga yaitu struktur tulisan. Kutipan langsung biasanya digunakan dalam menulis untuk menjelaskan sesuatu, sedangkan kutipan tidak langsung biasanya digunakan oleh penulis untuk memperkuat gagasan atau ide yang kita usulkan. Perbedaan yang keempat yaitu kemudahan. Kutipan langsung terasa lebih mudah digunakan karena kutipan langsung tidak memerlukan perubahan redaksi atau sama persis. Sedangkan untuk kutipan tidak langsung, proses perubahan redaksi perlu untuk dilakukan agar tulisan yang dibuat tidak dianggap plagiarisme. Perbedaan yang kelima yaitu kepanjangan. Kutipan langsung biasanya lebih panjang dibandingkan dengan kutipan tidak langsung. Nah, ini adalah contoh kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Teman-teman bisa melihatnya sendiri ya. Kita ke soal yang ketiga. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain, sedangkan bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang subjek ilmu. Bibliografi disebut juga dengan daftar pustaka. Teman-teman bisa melihat contohnya ya. Kita ke soal yang keempat. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contoh penggunaan kata pukul yang tepat dan sesuai maknanya seperti jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Kalau penggunaan kata jam yang tepat untuk sehari-hari, misalnya setiap hari Minggu, saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Kita menuju ke soal yang kelima. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa itu bermakna. Lambang bunyi atau kuda memiliki makna sejenisnya binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Lambang bunyi itu ada yang wujudnya konkret dan ada yang abstrak. Contohnya, kata agama tidak ada acuan atau referen bendanya.
Teman-teman bisa memahaminya sendiri ya. Soal yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh kesalahan tanda baca koma. Kesalahan penggunaan tanda koma yaitu peserta didik tidak menggunakan tanda koma di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian untuk mengapit keterangan tambahan dan untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Dan ini adalah contoh-contohnya. Soal yang ketujuh, apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam satu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Nah, ini adalah contohnya ya teman-teman. Soal yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Dan ini adalah faktor lain muncul dalam kesalahan berbahasa secara umum. Yang pertama, penggunaan tata bahasa yang tidak benar. Kedua, tidak menggunakan tata bahasa sesuai situasi. Ketiga, menggunakan istilah asing yang sebenarnya sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir, menerjemahkan istilah asing sekendak hari dan lain-lain. Ini adalah contohnya ya teman-teman. Contohnya yaitu game online. Soal yang terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan huruf konsonan dan vokal biasanya dipengaruhi oleh kata baku dan tidak baku, adanya pengaruh kata, serta adanya penambahan kata. Ini adalah kesalahan penulisan huruf vokal. Misalnya antri. Di situ tertera pakai i tapi yang benar adalah pakai e. Kesalahan penulisan huruf konsonan. Aktivitas menggunakan huruf V bukan F. Terima kasih. Sekian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.